Kami ambil contoh penggunaan gadget yaitu sebagai media komunikasi. Contohnya ada seorang siswa rumahnya jauh dan ingin mengerjakan tugas kelompok dengan teman-temannya yang lain. Tapi dia tidak bisa karena rumah temannya jauh dan kendala pada motor yang banyak pecah. Otomatis di sini dia perlu gadget untuk mengabari temannya bahwa dia tidak bisa datang karena adanya kendala tersebut. Adanya gadget akan memungkinkan mereka masih bisa bekerja kelompok. Di masa pandemi virus corona ini yang sampai sekarang masih belum jelas kapan berakhirnya. Proses pembelajaran antara guru dan siswa masih menggunakan protokol kesehatan. Kadang hari ini kita tatap muka dan mungkin besok-besok kita bisa daring lagi atau belajar dalam jaringan. Di sini kita menerima pembelajaran dari lewat lampu atau HP atau laptop. Balikan untuk para siswa, guru mendapatkan kuota internet gratis dari pemerintah untuk melancarkan proses pembelajarannya. Kami bisa tarik kesimpulan dari pembahasan kami tadi adalah gadget di kalangan siswa ada sisi positif dan negatifnya, tergantung pribadi siswa tersebut dalam pemanfaatannya. Kelompok kami di sini membahas pada sisi positifnya yang banyak sesuai dengan perkembangan dunia teknologi sekarang. Asalkan siswa bijak dalam pemanfaatan gadget, mana yang baik dan buruk, mana yang perlu dan tidak perlu untuk menambah ilmu wawasannya. Mungkin sampai di situ saja pembahasan kami mengenai penggunaan gadget di kalangan siswa. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan dilanjutkan di sesi berikutnya. Selanjutnya tim oposisi saya persilakan menyampaikan argumen selama 3 menit. Datang ngomong sini. Menurut kelompok kami penggunaan handphone di kalangan siswa juga berdampak negatif, yaitu mudahnya diakses hal-hal yang tidak senonoh dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga terpengaruh kepada hal-hal negatif dari gadget. Pengaruhnya juga karena terlalu lama menatap layar gadget mata bisa bermasalah seperti kerabunan dan kebutaan. Selain itu ada kelompok lain seperti penurunan perkembangan otak akibatnya karena sering menggunakan gadget, siswa tidak fokus dengan mata pelajaran yang diterangkan oleh guru. Setelah itu, tim diberi waktu selama 5 menit untuk menanggapi laporan awal debatnya. Oke, di sini kita akan kembali menerapkan definisi dari gadget itu seperti apa. Gadget memiliki definisi sebagai alat yang lebih maju dibandingkan dengan teknologi sebelumnya dan berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk pelajar. Nomor 1, dengan membawa smartphone atau laptop ke sekolah mempermudah pembelajaran dan meningkatkan wawasan dengan mencari tidak hanya di buku tapi di internet juga. Nomor 2, meningkatkan kemampuan ilmu teknologi pelajar agar tidak tertinggal dengan kemajuan negara lain. Nomor 3, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk negara. Nomor 4, pelajar dapat belajar lebih banyak dan tak terbatas pada buku atau pengetahuan guru saja. Nomor 5, lebih mudah berkomunikasi dengan sesama pelajar, guru ataupun orang tua di rumah. Di sini kita menyimpulkan dan mempertegaskan kembali bahwa penggunaan gadget di kalangan siswa tidak hanya berdampak negatif, pasti banyak dampak positif juga. Menurut kelompok kami, lebih banyak dampak negatifnya karena yang pertama menurunkan kualitas anak bangsa. Penyalahan dengan HP sangat marak di tengah generasi milenial. Contoh penyalahan dengan HP seperti menonton konten-konten yang tidak seharusnya ditonton. Kebiasaan ini secara tidak langsung dapat menurunkan kualitas otak siswa, sehingga terciptanya generasi penerus bangsa yang tidak berkualitas dan
dan segi intelektual. Yang kedua, menurunkan tingkat literasi membaca. Di kalangan para siswa, dengan adanya HP, para siswa rentan malas untuk membaca. Seperti dalam mengerjakan tugas, siswa lebih memilih jalan instan dalam menyelesaikan tugas, yaitu dengan langsung mengetik soal tugas di Google. Walaupun sebenarnya jawaban dari tugas sudah tersedia di buku pegangan siswa. Oke, di sini kita bisa mengetahui bahwa apa gadget itu tergantung yang mempunyainya. Ganti cara penggunaannya. Di sini di sini kita lihat dari yang dibaca sama Inafi yang ini tadi, tergantung dari gadget itu tergantung diri kita sendiri. Apakah kita tuh harus berbuat seperti ini atau tidak? Gadget itu memang ada hal positif dan negatifnya. Bahkan banyak yang positif, banyak yang negatif. Itu tuh tergantung kita. Misalnya di sekolah kita nih, kan nggak melarang kan membawa handphone di sekolah, karena mereka tahu bahwa membawa handphone atau laptop di sekolah tuh bisa meningkatkan ilmu teknologi kita untuk mempercepat bagaimana kita melakukan hal itu atau hal yang sebagainya. Mungkin bagi saya tuh membawa gadget di sekolah tuh tergantung peraturan sekolah. Jika peraturan sekolah itu tidak semena-menanya, mungkin siswa tuh menggunakan gadget tuh sangat di pihak yang negatif. Jika banyak peraturan sekolah itu sangat peraturan sekolah itu sangat tegas, mungkin siswanya itu tuh pasti menaati peraturannya, pasti akan pergi di jalan yang positif. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Alia, lanjut. Berarti deh. Oke, di sini saya akan menjawab kembali. Kan di sini tadi sudah dibilang sama tim kita kan, itu tuh tergantung diri kita sama peraturan sekolah. Jika peraturan sekolah sangat baik, misalnya itu dilarang main HP saat pelajaran. Jika peraturan itu tegas, pasti kita tidak akan melakukannya karena mendapatkan sanksi yang sangat tidak baik bagi kita. Iya, balas. Tidak terciptakan hubungan yang baik dan rasa solidaritas yang baik. Kurangnya rasa hormat kepada guru, mengalihkan fokus siswa belajar. Dengan adanya HP menjadikan fokus siswa menjadi terbagi. Siswa sulit untuk fokus karena terhasut oleh suara mobil dan aplikasi yang ada di HP. Beberapa waktu ini kita digabungkan dengan adanya game online seperti Free Fire. Iya. Siswa yang menghabiskan waktunya untuk memainkan game tersebut, sehingga mereka terpakai dan diabaikan. Ini sangat berdampak bagi perkembangan dan pertumbuhan generasi dewasa. Hal ini juga mempengaruhi attitude karena membentuk sifat temperamental pada siswa. Iya, bagus. Merusak psikologi siswa sehingga menurunkan kualitas para siswa yang ujungnya pasti akan menghambatkan cita-cita pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya, Sasa, saya mau Sasa. Iya, Sasa. Johnny. Seperti yang dia bilang di awal tadi, penggunaan gadget itu tergantung lagi pada pribadi kita masing-masing, gimana kita menggunakannya untuk hal positif atau hal negatif. Kita juga kan tentu saja mau
tidak baik pada Iya. siswa sama guru juga diperlukan dalam penggunaan gadget di kalangan siswa ini. Apa guru dan orang tua juga tuh harus kasih tahu yang mana yang boleh dan yang mana yang nggak boleh untuk anak-anaknya itu dilihat dulu sesuai dengan umurnya. Misalkan kalau kita udah ngerasa kalau kita nih udah terlalu kecanduan sama apa ya berarti kita nih harus melakukan atau mencari kegiatan apa sih yang bisa mengalihkan perhatian kita nih dari kecanduan gadget jadi sesuatu yang lebih bermanfaat lain. Contohnya kalau kita udah ngerasa alasan udah terlalu banyak main HP, udah berjam-jam, udah apa sih? Ada PR yang harus saya kerjain, berarti saya harus kerjain PR dulu karena nanti dulu main HP-nya. Iya. Mantap. Iya. Oh gần đây. Đây đâu? Iya. Dalam pelajaran apalagi waktu dari itu Depok karena hanya sebagian kecil yang mengerjakan tugas dengan menggunakan gadget tapi dengan hal positif. Sebagian besarnya banyak yang menggunakan HP untuk bermain game, apalagi nonton drakor itu saya. Ira. Woi, cowok siapa? Lanjut. Oh, akan. Yang lain yang duduk. Sudah menentukan waktu tugas, tapi saya tidak melakukannya karena apa? Karena banyak godaan dari gadget biasa sudah mereka untuk mudah pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi banyak waktu dari kerja tugas itu lambat. Bajunya ditunda. Iya, lanjut. Johnny. Kan tadi udah bilang kan ada masing-masing lagi, tapi dampak gadget itu bukannya negatifnya aja, banyak juga yang dampak positifnya. Contohnya kan pas dari juga tuh guru tuh nggak kasih guru juga tuh kan kasih kita lewat online yang kita tuh harus pakai gadget, kita harus buka file, harus cari di internet. Ini itu tergantung diri kita lagi nih mau membatasi diri kita tuh harus menetralisir mana yang boleh mana yang nggak boleh. Terus juga ini juga tuh penting sih, banyak juga dampak positifnya. Contohnya kita bisa cari materi atau kita bisa ikut bimbel online, bisa ikut webinar, bisa dapat sertifikat dari webinar itu, bisa dapat webinar online, bisa download buku. Dibandingkan kalau kita beli buku kan harganya mahal, terus kalau kita download kan cuma modal paket atau wifi, terus kita bisa Wifi tetangga. bisa menambah wawasan lagi. Bukan nonton drakor juga banyak aplikasi yang membantu kita buat belajar. Banyak juga link-link Contohnya ruang guru Brandly. itu yang bisa menambah wawasan kita. Iya, video kayak gitu. Bahkan gadget juga kini telah menjadi kebutuhan di dalam masyarakat dengan jangankan masyarakat, siswa pun menjadi kebutuhannya karena gadget ini telah menjadi kebutuhan di dalam melakukan komunikasi. Contohnya handphone, baik untuk berkomunikasi dengan guru, membahas tugas daring maupun teman-temannya membahas. Kayak ini, banyak sekali yang gosip bukan yang gosip. Ya, lanjut. Aslan. Kita bilang dari awal juga tergantung dari kita masing-masing. Kita harus sadar diri kalau kita ini udah melewatkan atau enggak dalam menggunakan gadget. Bisa nggak sih? Iya. Alia. Drakor, game atau sebagainya yang disebutin tadi itu cuma hiburan dari HP, sebagian dari isi HP. Nah di dalam HP itu masih banyak lagi yang positif-positif yang belum tergantung kita pribadi nih mau kita buka yang positif atau yang negatifnya. Kan itu sekedar hiburan. Kalau kecanduan itu kan kita bisa mengubahnya dengan mengatur waktu bermain HP. Ada juga aplikasi-aplikasi yang bisa menahan diri kita buat kita misalnya kita belajar. Terus ada aplikasi yang bisa kita kan bisa kembali mengatur waktu kita untuk bermain HP. Dia menahan kita HP-nya tuh
jadi kita tuh nggak tertarik buat notifikasinya tuh nggak ada. Jadi kita nggak tertarik buat buka HP. Dikacicin. Tapi menurut kita juga, kelompok kita juga, kelompok kita juga, gadget ini tidak hanya dampak negatif, tapi masih juga ada dampak positifnya. Tergantung dari kita dan Iya, aku jelas aku sasar ini. Alia, iya In. Netra kapan sih moderator? Netra kapan? Aslan dia serah. Ada sensornya. Tema kipontok yang berjalan sih. Seru aja. Kira. Arul, ini HP terserah. Silakan berikan. Sementara mereka mencari.